Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emery Trijaya dari Teknik Mesin Universitas Trisakti dengan NIM 06 100 200 1005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kegagalan. Analisa kegagalan adalah suatu investigasi yang dilakukan secara sistematik dengan metode saintifik yang dilakukan untuk mengetahui penyebab dari suatu kegagalan. Tujuan dari dilakukannya analisa kegagalan adalah untuk mengetahui penyebab dari suatu kegagalan sehingga tidak terulang kembali. Syarat terjadinya kegagalan adalah: 1. Benda itu patah. 2. Benda itu sudah tidak dapat berfungsi. 3. Benda itu masih dapat berfungsi tetapi sudah tidak dapat beroperasi dengan baik. 4. Benda tersebut masih dapat beroperasi tetapi dapat membahayakan penggunanya. Proses menganalisa kegagalan adalah: yang pertama dimulai dari proses servis, lanjut ke proses manufaktur, dan berlanjut kembali ke proses desain. Pada proses servis, kita mengumpulkan komponen-komponen yang dicurigai sebagai penyebab dari kegagalan. Pada proses manufaktur, kita memeriksa apakah benda yang kita curigai sebagai penyebab kegagalan sudah diproduksi atau dimanufaktur dengan baik. Jika ternyata sudah diproduksi atau dimanufaktur dengan baik, maka kita lanjut ke proses desain. Pada proses desain, kita memeriksa apakah benda atau komponen tersebut sudah didesain dengan baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Metode menganalisa kegagalan. Yang perlu diperhatikan saat kita menganalisa kegagalan adalah kita jangan sampai merusak TKP. Untuk metode menganalisa kegagalan adalah: pertama, mengumpulkan semua data dan sampel yang ada. Kedua, mengasumsikan penyebab dari suatu kegagalan. Yang ketiga adalah melakukan uji tidak merusak terhadap komponen yang dicurigai sebagai penyebab kegagalan. Keempat, melakukan uji mekanik. Kelima, membandingkan komponen yang rusak dengan komponen yang tidak rusak. Keenam adalah menginvestigasi, menganalisis, dan mendokumentasikan secara makroskopik. Ketujuh, menganalisis dan menginvestigasi secara mikroskopik. Kedelapan, menyiapkan sampel untuk dilakukan uji metalografi. Kesembilan, melakukan uji metalografi. Kesepuluh, melakukan analisis kimia. 11,
menentukan mekanisme penyebab kegagalan. Ke-12, menganalisis patahan. Ke-13, mensimulasikan proses terjadinya kegagalan. Dan yang terakhir yaitu ke-14 adalah menyimpulkan penyebab dari suatu kegagalan berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.